Salam pendekar, jumpa kembali dengan channel kesayangan kita yang membahas berbagai teknik macam bela diri silat. Pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan pemaparan tentang stance atau posisi berdiri pasangan. Pada kali ini saya akan memaparkan tentang cross transition stance atau posisi serong, transisi serong. Posisi ini kerap sekali digunakan di saat transisi perpindahan, ya, perpindahan ataupun pada saat kita transisi bergerak ke samping. Tidak banyak dikenal oleh para petarung, namun kerap sekali digunakan secara tidak sadar. Jadi apabila kita menguasainya, kita mampu bergerak. Biasa transisi dilakukan pada saat melakukan pukulan, setelahnya ya, posisi kita akan terjadi posisi serong, dan bisa melakukan serangan. Jadi transisi ini sebenarnya secara tidak langsung sering digunakan oleh para petarung dalam pertarungan, ya. Cuman mungkin sadar atau tidak sadar mereka melakukannya. Tapi dalam silat ada posisi serong, sikap pasang serong. Ya. Jadi posisi ini adalah posisi transisi. Ya. Posisi serong ini atau cross transition position ini adalah perpindahan dari suatu serangan atau dari suatu gerakan ke gerakan yang lainnya. Ya, kita perhatikan. Jadi dia biasanya bergerak zigzag, ya, serong, mengarah ke serong. Ya, serong kiri, serong kanan, ya, zigzag sehingga tidak terbaca. Ya, sehingga dan mampu berlari dan atau di saat terdesak. Dalam kondisi terdesak pun kita masih mampu melakukan pergerakan menyerang, ya, mengecoh ke samping, ya, melakukan serangan ke daerah titik terlemah lawan, ya, melakukan transisi bergerak serong ke samping, ya, atau menutup serangan yang datang, ya, bisa melakukan serong ke samping, bergerak zigzag, ya. Posisi serong ini cukup sering saya gunakan dalam pertarungan. Ya, ini sikap serong, ya, dari pukulan. Setelah melakukan pukulan kadang-kadang itu tangan kanan di depan, namun kalau kita mampu memanfaatkannya itu menjadi suatu pasangan serong, ya, untuk melakukan gerakan selanjutnya ke arah daerah lemah lawan. Ya, kita perhatikan, ya. Jadi sebenarnya ini semua stance ada semua dasar yang perlu dikuasai, karena berbicara pertarungan berarti berbicara tentang prinsip bertarung. Menang kalah itu adalah hasilnya saja. Kalau kita hanya melihat hasilnya saja, bisa jadi mungkin semua teknik tidak terpakai, tapi kalau untuk berbicara prinsip-prinsip dasar, kita harus bisa menguasainya semuanya. Karena bertarung itu bukan membabi buta, dan juga bertarung itu penuh dengan pemikiran, bukan nekat, karena sangat berbahaya sekali. Ya, kita lanjut lagi ke shoulder blow stance atau pasangan dengan bahu. Ini terjadi apabila, ya, kita melakukan serangan dengan memancingnya. Jadi satu tangan itu disimpan di bawah, sengaja disimpan di bawah. Jadi pertahanan untuk pertahanannya diandalkan itu bahu sebagai double covernya, ya. Kita secara sadar tidak menempatkan tangan di bawah, namun kita lupa dagu kita itu dilindungi. Jadi di sini posisi kita itu melindungi dagu dengan bahu kita. Jadi secara sadar kita melakukannya.
dengan satu tangan di bawah sebagai pancingan ya, namun tetap bisa bergerak. Ini disengaja agar memudahkan kita melakukan tendangan ataupun pukulan yang telah dipersiapkan ya. Satu tangan tetap menjaga di ya, jadi ini bahunya ya, bahu, shoulder, bahu ya, uppercut ya, semua dilakukan dari arah bawah, namun satu tangan tetap antisipasi ya, menjaga itu ya. Nah, jadi shoulder blow ini kerap dilakukan sebagai pancingan atau sengaja, namun secara sadar ya, dengan menerapkan satu lengan di bawah. Ini sering sekali terjadi di permainan luar ya, petinju-petinju dari American style, mereka bergaya seperti ini, tidak seperti biasanya yang ortodok. Nah, dalam pertarungan pun begitu, karena dalam bertarung tidak lepas dari pukulan bertinju yang memukul ya. Nah, sebelum kita menendang, sebelum kita bergumul akan adu pukul apa ya, terutama yang memiliki tubuh yang tidak terlalu besar atau tidak memiliki kekuatan dalam mengunci atau membanting, ya terpaksa dia harus menguasai pukulan tendangan dalam MMA ya. Kita kembali lagi shoulder ini ya, kita perhatikan satu lengannya di dagu dan satu di bawah. Ini juga memudahkan untuk melakukan serangan tendangan ya. Seiki ya, jadi kadang juga sering ini digunakan secara tidak sadar oleh para petarung di saat mereka transisi ya. Namun kalau dilatih akan lebih bagus lagi ya. Namun di sini kita harus mampu bergerak ya, bergerak memanfaatkan bahu kita untuk bertahan dan lincah ya, badan kita harus lincah karena risikonya itu satu sisi terbuka menjadi sasaran lawan. Namun sebenarnya disitulah jebakan kita menjebak lawan masuk ke dalam jebakan kita ya. Itulah shoulder blow ya. Kita masuk di sekarang crossover stand atau posisi silang ya, silang ini ya. Posisi silang ini kerap kali digunakan dalam silat atau lengannya perhatikan ya, menyilang di atas dan di bawah. Biasa saya gunakan untuk menguras lawan atau memancing lawan untuk melakukan serangan dan menangkapnya ya, karena ini enak sekali untuk menangkap ya. Nah, jadi tidak dia taktis double cover biasa teknik ortodok, jadi semua bisa dikombinasikan. Nah, ini biasanya digunakan untuk memancing serangan lawan. Beberapa persen dalam pertarungan kalau lawan itu menyerang kita dengan 80% tenaganya dia keluarkan, kita masih memiliki berapa persen sehingga kita bisa memancingnya. Nah, tapi tetap dengan secara sadar kita melakukannya ya. Ini juga melakukan pancingan ya dari bawah ya. Jadi dari silang ini sebenarnya tangan kita itu bisa berada di bawah ya, seperti posisi Brazilian Jiu-Jitsu ya. Namun tangannya tetap kita tetap sadar ya, itu ya. Ini posisi silang, perhatikan ya, tetap banyak jebakan-jebakannya. Jadi kita melakukan semua teknik ini tidak hanya sekedar pasangan posisi tanpa arti, namun semuanya memiliki jebakan atau ranjau-ranjau ya yang sudah dipersiapkan ya. Jadi tidak sembarangan, sehingga dengan banyak teknik kita dalam pertarungan kita akan tidak bingung. Jadi kita perhatikan lagi sikap serong silang ini ya. Silang tangannya itu betul-betul disilangkan, melindungi bawah dan melindungi atas ya. Ya, di silat ada ya sikap silang ini
Sebenarnya itu bukan hanya di silat, di semua bela diri juga ada ya, cuman karena basic saya tradisionalnya dari silat, jadi saya memaparkannya dari silat ke dalam tinju dan MMA ya, karena di sanalah ya pertarungan yang ada dan yang resmi. Karena kalau di pertarungan jalanan ya itu resikonya ya besar juga, resikonya jeruji besi ya, jadi kita cari yang aman saja, bisa bertarung di tempat-tempat yang memang resmi ya, pertarungan sudah ada. Jadi jangan kita dengan mengetahui teknik-teknik ini kita bertarung di jalanan ya, berbahaya, itu akan mengandung resiko buat Anda sendiri, karena jalan hidup kita itu cukup panjang ya. Ya ini ya sikap silang ya digunakan oleh petarung-petarung ya. Ya dan sikap silang ini juga kita bisa menangkap serangan. Jadi yang memiliki tendangan, hati-hati ya terhadap sikap silang ini ya, sikap pasang silang ini. Dia memiliki pasangan-pasangan tangkapan kaki yang cukup ya, di sini cukup lincah di sini dia untuk menangkap. Oleh karenanya nanti ada beberapa tendangan juga yang dalam pertarungan yang tidak semua tendangan kita gunakan karena sangat berbahaya. Nah, ya ini biasa menggunakan oleh Gaijin Jiu-Jitsu, lengannya di bawah, yang satunya di atas ya. Namun ini adalah sebenarnya dia harus tetap ya, namun secara sadar dia melakukannya, berani lakukan tangannya di bawah ya. Shoulder blow ya, bahu dia mengunci dengan mematahkan ya. Nanti saya aplikasikan kalau sudah ada temannya ya. Di sini saya hanya praktekkan sendiri dulu ya. Ya banyak sekali kuncian-kunciannya ya, banyak sekali sergapan-sergapan tangkapannya ya. Sergapan dengan tangan ya, memancing, karena dalam hitungan persen itu kita menguras lawan, mampu menguras lawan dengan aman, itu sangat baik sekali ya. Oke ya, ini kita lihatkan posisi-posisi sikap stance ya, sikap serong ya, ya crunch ya, sikap silang. Kita bisa kombinasikan semuanya ya, silang ya, silang double cover, semuanya kita gunakan semua dalam pertarungan ya. Makanya itu praktisi harus mengetahuinya, sehingga dalam pertarungan tidak hanya satu style kita gunakan, namun bisa bermacam-macam. Sekarang kita masuk ke langkah silat atau sikap pasang ya. Ya ini saya kasih perlihatkan bagaimana langkah-langkah silat. Buka, menutup, buka, ini ya langkahnya serong. Ini ada tadi di siaga sikap silang ya, sikap silang, sikap serong ya. Tutup, buka, tutup ya, buka, tutup ya. Masuk ke langkah maju ya, maju ke depan ya, pasang depan, serong, samping, depan ya, serong, samping, depan ya. Nah, semua sikap pasang, cara berdiri, mulai kaki, badan, tangan, semua mengandung arti ya, tidak sembarangan, bukan gerakan tanpa arti, tapi bergerak dengan penuh arti dan makna. Karena bercerita tentang silat, bercerita tentang bertarung atau berperang, jadi semuanya ada strateginya yang sudah dipersiapkan. Jadi tidak hanya sekedar memasang keindahan, namun semuanya penuh trik ya, semua trik untuk bagaimana caranya untuk menang. Nah, cuman kalau di silat itu ada namanya senjata-senjata rahasia ya, yang tersimpan, ada trik-trik rahasianya memang. Jadi bagaimana melawan yang badannya besar tanpa menggunakan kekuatan itu ada. Cuman kalau dalam pertandingan jarang digunakan karena kita mencari keselamatan lawan yang kita lawan ya. Ini adalah serong ya, berbalik. Nah, langkah ini sebenarnya adalah dia ada semacam melangkah berarti menyerang ya,
bukan hanya sekedar melangkah, itu adalah serangan, ya, serangan yang tertutup, ya, hanya orang-orang silat yang mengetahuinya saja, ya. Tapi kalau di bela diri sebenarnya sama, ya, ini kita kombinasikan dengan gaya MM atau bertinju, ya, modern, ya. Saya perlihatkan lagi secara pelan, ya. Jadi ini adalah langkah silat, sikap pasang silat, langkah silat atau trik dalam bertempurnya. Di sini membuka, menutup seperti ini itu mengandung arti, ya. Serongnya itu juga sudah berisi, ya. Makanya ada yang bilang sagerak itu saeusi, penuh arti dan makna, ya. Membuka, menutup, ya, melangkah ke depan, ya, pasang depan, ya, bergeser, serong, samping, depan, tarik, transisi, serong, samping, ya. Ya, sebenarnya ada dalam pertarungan dari bela diri lain juga sama, ya. Cuman kadang jarang terkupas, ya. Di silat ini kental sekali, ya. Cuma nanti dalam pertarungan MMA atau pertarungan stand up fighting ini usahakan kita menutupinya, ya, tapi kita kombinasikan dengan teknik-teknik, ya, yang ada, ya. Ini bawah, atas, semuanya mengandung arti, ya, karena dipersiapkan memang untuk menangkap, tinggal bagaimana kita menguasainya, ya. Cara berbalik, ya, bagaimana menghadapi lawan, ya, di samping sana kita menyerang dan berbalik, ya. Di silat Minang juga ada, di silat Sunda, ya, silat Bugis juga ada, ya. Jadi hampir semua daerah ada, ya, permainan bawah, ya. Ya, inilah sikap pasang silat, ya, dengan langkah-langkahnya, ya. Jadi penuh dengan arti semuanya. Kita kombinasikan dalam sikap bertarung, ya. Jadi hanya bentuk-bentuknya saja yang nanti masuk di pertarungan ini, ya. Oke, ya, itulah, ya. Selanjutnya kita akan mencoba kombinasikan dalam latihan shadow fighting atau shadow training, latihan bayangan, ya. Ini kita praktekkan semuanya, kita bayangkan dalam suatu pertarungan, ya. Kita lakukan biasanya tuh namanya shadow box, ya, kalau di tinju atau kickboxing, ya, shadow fighting, ya. Tinju bayangan, kita imajinasikan kita bertarung dengan lawan, ya. Kita mengimajinasikan bagaimana menyerang, ya. Semuanya kita kombinasikan, tendangan, pukulan, ya, gerakan, stand pasangan-pasangan yang tadi, ya, transisi, semua kita bisa praktekkan. Kita coba bagaimana menghadapi lawan dengan gerak. Di sini betul-betul konsentrasi, karena yang kita alami kadang-kala petarung ini saat melakukan shadow box atau shadow fighting ini, dia kerap sekali tekniknya monoton, dia hanya menunggu waktu saja. Itu yang salah. Jadi betul-betul konsentrasi dengan pertarungan, ya. Perhatikan lawan, perhatikan diri kita sendiri, bagaimana pukulan kita untuk melakukan serangan, apa sudah stabil atau tidak. Sebelum kita bertarung dengan lawan yang sesungguhnya, kita mampu melawan lawan yang ada dalam diri kita sendiri dulu, ya. Kita melawan imajinasi kita. Jadi di sini betul-betul kita imajinasikan, ya.
nanti juga ada trik-triknya lagi ya, latihan bayangan ini yang bagusnya ya, apa hal-hal apa yang perlu dilatih, karena kalau tidak monoton dia hanya bergerak mencari keringat saja, hanya buang-buang waktu ya. Jadi shadow training ini kita imajinasikan betul-betul ya. Karena kalau tidak memahaminya, itu banyak petarung hanya berdiri goyang-goyang, hanya buang-buang keringat saja. Dia tidak mau melatih pukulannya monoton, hanya menunggu waktu habis selesai. Nah itu ya, tapi di sini kita betul-betul pahami, kalau ingin menjadi petarung yang betul-betul baik, kita harus mengenal diri kita sendiri dulu. Kita harus mengenal pukulan kita, tendangan kita, kemampuan kita sampai di masa ya. Dan juga dalam pertarungan kita harus belajar ini bagaimana kita membekali diri kita untuk bisa bertarungan di pertarungan tersebut. Nah, sehingga harus banyak bekal yang harus kita bawa, karena tidak hanya modal nekat ataupun modal terpaksa ya, karena itu sangat tidak bagus dan sangat berbahaya sekali. Nah itu kita akan belajar hal ini itu untuk mendasari semuanya, karena berbicara tentang pertarungan ya, berbicara tentang bertarung silat ya, kita harus mengetahui prinsip-prinsip dasar bertarung terlebih dahulu, karena kalau hanya mengandalkan nekat itu sangat berbahaya. Dan juga ya, selain latihan ini masih banyak latihan-latihannya seperti teknik bertarung ya, teknik-teknik dasar, pukulan, tendangan ya, situasi pertarungan, mengetahui medan ya, bagaimana mengolah fisik kita itu banyak sekali, bagaimana mengolah mental dan lain sebagainya ya itu kita harus bisa ya. Nanti akan kita paparkan lagi sedikit demi sedikit dan bagaimana kaitannya dengan silat. Jadi sebenarnya nih kita berharap nanti kelak ada petarung kita dari Nusantara yang bisa mewakili di kancah dunia internasional ya, semoga. Oke, mungkin dari saya itu saja ya untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan salam pendekar. Sampai ketemu di video selanjutnya.